Shalom Impact Youth. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebab Dia adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu karena Tuhan selalu memegang hidup kita. Yeay! Hey! Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay! Tidak pernah kami ragukan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Yeay! Pujilah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu Tuhan, dan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Ajarku berserah, kuasa
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, kami berserah Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, kami serukan Engkau, Yesus. Oh, sungguh Kau besar Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku,
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oke, thank you buat teman-teman semua sudah menerima saya di sini. Menerima. Karena penerimaan itu salah satu yang dibutuhkan sama manusia. Bener ya? Nah, siapa di sini yang lagi menunggu diterima sama orang? Iya, jadi curhat gitu kan. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang all is well. Wah, apa sih all is well? Di sini ada yang tahu artinya apa all is well? Semua baik. Wah, kemarin waktu ini sedikit curcol ya. Waktu lagi di negeri jiran kemarin, tiba-tiba kakak kita yang luar biasa nembak. Bro, Minggu gas ya? Gas apa bro? Bawain firman diut. Waduh, oke. Cuman gue baru balik hari Jumat, gimana ya? Cukuplah 1 hari nanti untuk merenungkan firman. Akhirnya terjadilah ini waktu ditanya, apa temanya? Apa ya? Cuman Tuhan kasih dalam hati itu, all is well. Kenapa? Karena dalam Tuhan itu gak ada yang buruk. Amin. Karena bersama Tuhan itu pasti baik. Kalau sekarang belum baik, berarti belum ending. Benar gak? Mungkin baru pendahuluan teman-teman. Sebelum kita masuk, kita mau lihat keadaan dunia saat ini. Next kak, coba kak. Wow. Teman-teman tahu insiden ini? Ada yang updates beritanya? Waktu kemarin bukan kemarin ya, minggu lalu kurang lebih ya. Minggu lalu 2 minggu sebelum hari ini. Ada insiden penusukan. Penusukan orang di mall di Bondi Beach di Sydney. Dan menyedihkannya yang jadi korban jiwa ada 6 orang yang meninggal. Yang ditusuk masih ada kurang lebih 9 lagi dan sekarang lagi dalam perawatan. Ada 1 ibu yang ditusuk, anaknya masih kecil. Kayaknya ibu ini ditusuk karena melindungi anaknya. Gitu. Kok bisa sih hal ini terjadi? Gak tahu juga. Karena pelakunya udah ditembak mati. On the spot. Gitu kan. Bersyukur ada polisi yang standby saat itu. Dan dia dengan cekatan langsung menangani si pelaku penusukan. Pertanyaannya, kok dunia kita sekarang kok kayak gini ya? Benar gak sih? Kok kayaknya kemana-mana kok kita merasa kayak gak safe gitu loh. Ternyata karena orang zaman sekarang tuh banyak yang stres teman-teman. Saya melihat ada kepala-kepala yang angguk-angguk gitu kan. Kakak ngerti banget saya lagi stres. Enggak ya? Ya, tapi benar. Berdasarkan riset juga, next kak. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdar 2018 terdapat lebih dari 19 juta loh. Bukan 19 orang ya. 19 juta penduduk Indonesia usianya ya sekita-kita ini 15 ke atas. Boleh lah ya nyebut 15 ke atas sekita ini. Boleh ya kak ya?
Memiliki gangguan mental, emosional. Wow. Dan lebih gawat lagi katanya, data sistem registrasi sampel yang dihimpun Badan Litbang, ada sekitar 1.800 orang yang melakukan bunuh diri. Each year, setiap tahun. Wow, kenapa ya? Ternyata memang hari-hari ini kebanyakan anak muda itu stres. Kenapa? Karena hidup itu gak sesuai pesanan teman-teman. Kalau sesuai pesanan enak ya. Tuhan saya mau pesannya hidupnya tuh damai-damai aja. Gitu kan. Hidupnya yang pas-pasan aja lah. Pas mau beli mobil bisa. Bener gak? Ini jokes bapak-bapak nih yang ngerti. Felix lu jangan pura-pura gak ketawa. pas mau nikah ada duitnya, ada amin. Waduh gak ada amin. Saya ulangin ya. Pas mau nikah ada uangnya, amin. Aminnya kencang nanti Tuhan jawab cepet-cepet. Udah ada pasangannya? Inilah iman. Iman dulu, bener gak? Baru nanti diaminin sama pasangannya. Gitu kan. Karena zaman sekarang guys, banyak dari kita tuh stres. Bener gak? Pekerjaan susah. Gajinya gak seberapa. Iya bener gak sih? Terus suruhnya jam kerjanya juga udah jadi makin gak jelas gitu kan. Semenjak pandemi gitu kan. Yang tadinya WFH, WFH ngomongnya work from home. Tapi kerja di rumah sampai jam 1 pagi. Bener gak? Ada yang ngalamin? Aduh tepuk sebelahnya dong kasihan. Tuh ada yang ngalamin. Iya sabar ya bro. Nanti Tuhan kasih promosi. Amin. Amin. Nah kenapa sih? Karena dalam hidup kita teman-teman. Badai hidup tuh bisa datang. Benar gak? Badai itu bisa datang dalam kehidupan kita. Sama seperti sewaktu Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea. Kita lihat ayatnya. Next. Nah yuk. Di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini saya kurang lebih sinopsis aja deh. Sinopsisnya begini. Tuhan Yesus tuh udah seharian ngajar orang. Ya, sudah seharian ngajar orang. Dia mengajak murid-muridnya. Siapa yang ngajak? Tuhan Yesus yang ngajak. Benar gak? Mari bertolak ke seberang. Lihat ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Terus mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain ikut juga menyertai dia. Benar gak? Nah, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, ini ternyata kalau di dalam, sebentar lihat contekan dulu. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-24, ini kisahnya sama, penulisnya berbeda. Di situ dituliskan bahwa kata badai dipakai angin ribut bahasa Indonesianya. Tapi tahu nggak teman-teman, bahasa aslinya itu dikatakan seismos. Bukan seiko jam. Ya, seismos. Seismos itu cikal bakal kata dari seismograf. Tahu seismograf apa? Alat pengukur gempa. Betul. Jadi yang dialami sama Yesus dan murid-muridnya itu bukan sekedar badai. Itu tsunami. Kenapa? Badai yang dikabarkan karena gempa bumi. Benar gak? Jadi bukan badai biasa guys. Ya, jadi bukan badai biasa yang dialami sama mereka. Terus kita baca nextnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Lagi ngapain? Oh Tuhan boleh tidur? Boleh, Tuhan boleh tidur. Walaupun dia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi di buritan ada bantal kayaknya. Enggak ya? Gak ada ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau gak peduli kah kalau kita binasa? Waduh ini udah dalam keadaan desperate. Bener gak? Mereka ngalamin badai yang mereka belum pernah alamin sebelumnya. Guys, yang perlu kalian tahu di sini adalah Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. You know apa pekerjaan murid-muridnya? Bukan influencer yang pasti. Nelayan. Nelayan loh. Tuhan Yesus yang ngajak murid-muridnya nyebrang. Bener gak? Pertanyaannya Tuhan tahu gak bakal ada badai akibat tsunami? Tahu gak? Tahu lah kan dia Tuhan. Iya bener. Dia Tuhan, dia tahu. Cuman kalau badainya mah badai-badai biasa. Nenek moyangnya murid-murid Yesus seorang pelaut. Benar gak?
lewati badai sudah biasa. Tsunami belum. Benar gak? Makanya Tuhan Yesus sengaja ajak mereka dapat satu pengalaman berjalan bersama Tuhan. Melewati badai. Badainya badai tsunami. Teman-teman, ya. Dikatakan lanjutnya, ia pun bangun. Siapa yang bangun? Tuhan Yesus bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ya, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Kenapa takut itu seringkali dikonotasikan, dikaitkan dengan tidak percaya? Ada yang tahu gak? Kenapa takut seringkali dikaitkan dengan tidak percaya? Ya, pernah gak teman-teman gini? Siapa di sini yang punya papa mama? Waktu lo orang masih kecil, ya, siapa di sini yang takut gak dikasih makan? Gak ada kan? Gak ada. Walaupun papa mama kita banting tulang sampai sakit-sakitan tetap cari kerja. Demi apa? Demi anak-anaknya bisa makan. Walaupun mereka gak punya duit untuk beli beras, mereka bisa pinjam sana sini, beli makan. Walaupun mereka gak makan. Yang dikasih siapa dulu? Anaknya. Waktu kita kecil, kita takut gak dikasih makan? Takut gak bisa makan? Enggak. Kenapa? Karena kamu percaya orang tuamu pasti pelihara. Betul gak? Betul gak? Tapi seringkali orang percaya tuh gak percaya sama Tuhan. Siapa sih yang suka takut? Kalau tengah malam mau ke WC suka takut. Bertobat ya. Oh masih ya. Bertobat ya. 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 Jangan begitu. Oke. Ada Tuhan Yesus. Ya. Dan di sini kita mau belajar. Tuhan Yesus sengaja ternyata bahwa murid-muridnya punya pengalaman lewatin badai. Ternyata ada maksudnya Tuhan. Kalau kita juga menghadapi badai dalam kehidupan kita. Benar gak? Apa yang kita mau belajar? Ketika kita ada dalam badai, apa aja sih yang kita mau? Yang Tuhan mau kita belajar. Yang pertama, next Kak. Tuhan mau untuk kita refleksi diri. Refleksi diri ya, bukan refleksi ke panti pijat. Refleksi diri ini. Ngaca gitu loh, introspeksi diri. Ya. Setiap kali ada masalah datang dalam kehidupan kita mestinya cek. Ini masalah datang kenapa? Apakah ini konsekuensi dari perbuatanmu? Ataukah memang ujian yang Tuhan izinkan terjadi? Betul gak? Betul gak? Karena gak semuanya masalah itu buruk buat kita. Benar gak? Karena Tuhan itu ahlinya membuat yang buruk jadi baik. Benar gak? Kalau kita ikut sama Tuhan. Seringkali itu gini loh. Seringkali banyak orang doa gitu ya. Tuhan sertai aku. Kan kebalik. Tuhannya siapa? Benar gak sih? Harusnya kan Tuhan kau kemana? Aku berjalan menyertai kau. Benar gak? Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Murid-muridnya menyertai Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Atau Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya kemanapun dia pergi. Hah? Yang mana? Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya kemanapun murid-muridnya pergi. Atau murid-muridnya menyertai Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Yang mana? Hah? Murid-muridnya sertain Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Betul dong? Kan jagoannya Tuhan Yesus bro. Iya dong. Kenapa sekarang kita seringkali doanya, Tuhan sertai aku. Kan kadangnya kayak agak kebalik gak sih? Harusnya kita tanya Tuhan, Tuhan kamu mau jalan kemana? Aku mau ikut Tuhan. Setuju? Setuju ya teman-teman? Nah, balik lagi nih teman-teman. Kenapa seringkali masalah itu datang dalam kehidupan kita? Kita mesti cari tahu. Ini karena kamu sendiri, karena ulahmu sendiri, karena dosa kita sendiri. Atau memang ini ujian yang Tuhan izinkan jadi dalam kehidupan kita. Ayatnya dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Teman-teman, Tuhan itu kudus. Setuju? Ya, yang gak setuju mungkin gak sepaham sama kita. Mungkin dia Kristen progresif bro.
Ya enggak? Oh lagi rame nih, ya enggak? Tuhan tuh kudus, amin ya semua? Amin. Tuhan itu kudus, dia gak bisa bersatu sama yang gak kudus. Benar gak? Makanya gue jadi ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar gak? Tuhan Yesus tuh gak pernah terpisah sama Bapa. Dari kekekalan sampai kekekalan, baru kali ini Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus sedih sekali. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kenapa saat itu Bapa memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus? Karena sewaktu di atas kayu salib, dosa kita lah yang dipikul Tuhan Yesus. Benar? Harusnya kita tuh yang dipaku. Harusnya kita yang dikasih mahkota duri. Orang yang sering mikir jorok kita kok. Benar gak? Tapi Tuhan tanggung itu semua buat kita. Karena dia sayang sama kita. Benar teman-teman? Waktu itu Tuhan memalingkan wajahnya, Bapa memalingkan wajah dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapa gak bisa bersatu dengan dosa. Ya teman-teman, kita cek nih dalam hidup kita nih. Jangan nanti ada orang ya, dia kena sakit, sakitnya stroke lagi. Terus dia doa gitu kan, doa puasa. 3 hari gak mempan, 40 hari doa, dia puasa. Gitu kan, buat apa? Tuhan Yesus sembuhkan saya. Cek, kenapa kamu bisa kena sakit itu? Benar gak? Apa karena semua yang kamu lihat dan bisa kamu beli, kamu makan, kamu masukin mulut kamu, ya, suatu hari nanti kamu bayar pakai tubuh kamu. Ini pengingat buat diri sendiri. Beneran loh, waktu kakak nyiapin ini kemarin, kan dapat nih, apa yang masuk ke mulut kamu, nanti akan kau bayar pakai mulut kamu. Pakai mulut kamu, pakai tubuhmu nanti. Wah langsung, Tuhan Yesus itu saya. Itu saya. Ya, samcan, gorengan, ya semua yang sedap-sedap itu, benar gak? Puasa Nebukadnezar, bukan puasa Daniel. Semua yang sedap tak makan. Benar gak? Benar, thank you bro. Ya, teman-teman, jangan sampai gara-gara kita, apa yang kita lakukan, konsekuensi yang kita lakukan, datang badai dalam hidupmu. Bukan karena Tuhan, tapi karena keputusanmu. Cek introspeksi dirimu. Ya. Nah, kalau sekarang yang lagi kerja, siapa yang kerja di sini yang katakan? Lihat gimana cara kamu kerja. Ya, kamu kerja rajin atau malas-malasan? Disuruh datang jam 9, kamu datangnya jam 9:59. Iya kan? Kelamaan bro. Iya, injury time-nya kelamaan. Terus juga pulangnya tenggo terus. Gimana caramu kerja di kantor? Kalau kerjamu males-malesan, ya telat-telatan, kerjanya gak excellent, gimana kamu dapat promosi? Tapi kamu nyalainnya Tuhan, Tuhan gak kasih aku promosi. Hei, karena apa yang kamu lakukan, itu yang kamu dapat. Ingat apa yang kita tabur, kita tuai, teman-teman. Tapi saya tahu, teman-teman di Impact Youth semuanya rajin-rajin. Amin. Biar pulangnya lancar kak. Takut dicegat di depan. Ya, kalian udah kerja rajin-rajin. Masuknya gak pernah telat kak, ya gak? Pulangnya juga gak pernah tenggo-tenggoan. Gak pernah hitung-hitungan sama kerjaan. Tapi kok bos gak lihat ya kak? Ya, dari dulu sampai sekarang saya staff terus gitu kan. Sampai staff senior banget gitu. Kan ada staff senior nih, staff senior banget gitu. Saking lama jadi staff. Tapi tenang teman-teman. Kalaupun mata yang di dunia, 2 mata yang di dunia ini, bosmu gak mandang kamu, gak lihat apa yang kamu lakukan dengan excellent. Bapamu yang segera lihat. Amin. Pasti promosi datang. Benar gak? Cuman memang Tuhan izinkan waktu-waktu sulit datang dalam kehidupan kita untuk muji kita. Muji apa? Muji karakter kita. Ya, orang itu dengan karisma gampang naik ke puncak. Ya, tapi untuk stay on the top, you need to have character. Katakan amin. Buat tetap ada di puncak, teman-teman butuh karakter yang kuat. Makanya Yusuf itu butuh waktu 17 tahun dulu nih, sebelum diangkat jadi Perdana Menteri. Benar gak? Kenapa? Karena kalau dia diangkat waktu dia masih 17 tahun, kalau kalian baca, Yusuf ini bocah kesayangan bapaknya, benar gak? Ya kan? Dia punya pakaian yang maha indah, saudara-saudaranya gak indah. Ya, dia maha indah. Bahkan saudaranya gak indah gitu loh. Artinya apa? Ada perbedaan. Ini anak disayang banget. Anak kesayangan bapaknya. Udah pasti apa?
udah pasti manja teman-teman. Udah pasti apa? Sombong gitu loh. Makanya Yusuf harus masuk ke dalam apa? Ke dalam ujian yang Tuhan berikan buat dia. Supaya apa? Supaya karakter Yusuf terbentuk. Jadi dia siap waktu Tuhan promosikan, dia siap. Teman-teman, kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu ketika kesiapan ketemu kesempatan. Kalau kamu dikasih kesempatan tapi kamu gak siap, kamu gak sukses. Tapi kalau kamu siap, gak pernah datang kesempatannya, belum sukses juga. Harus match nih dua ini. Dan untuk kamu siap butuh karakter. Begitu kesempatan datang, Tuhan promosikan. Amin. So, Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, next Kak. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Menariknya teman-teman kalau baca perikopnya. Dikatakan apa? Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Siapa di sini yang ngerasa, kok gue stuck ya hidupnya? Gue mau masa depan yang baru. Gue mau masa depan gue tuh gilang gemilang seperti kata pendeta-pendeta. Benar gak kan? Masa depan yang gilang gemilang gitu kan. Berkati, berkat. Gak gitu ya. Ya Tuhan pasti buat hidupmu punya masa depan yang baru. Tetapi lewatin ayat ini. Dia apa? Dimurnikan. Bukan seperti perak. Tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan bro. Sis. Ya. Jadi waktu ujian datang. Itu untuk mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam hidupmu. Kita ini banyak dosanya guys. Kita ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Benar gak? Tuhan butuh uji kita. Benar gak? Untuk apa? Untuk kita keluar sebagai emas yang murni. Karena kalau di zaman dahulu ada dua perabotan. Satu dari tembikar, dari tanah liat. Yang satu dari emas. Dan untuk jadi emas yang murni harus dibakar. Sampai semua kotoran-kotoran itu keluar dari emas itu. Dan dia keluar jadi emas yang murni. Baru dibentuk jadi perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia. Siapa yang mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia? Masa depan yang baru, masa depan yang gila. Boleh angkat tangan. Aku berdoa Tuhan jadikan itu dalam diri kita semua. Amin. Amin. Oke, next Kak. Apa yang kita lakukan di dalam badai? Apa yang mau Tuhan kita belajar dalam badai? Simple guys. Datang sama Tuhan. Seringkali nih orang itu ya ketika dia masih kere ya doanya tuh kencang. Doa semalam suntuk. Sampai suntuk dia tetap ikut. Kenapa? Minta Tuhan ubah hidupku. Tuhan berkati hidupku. Benar gak? Berkati usahaku, berkati pekerjaanku. Rajin ikut komsel. Waduh, gak pernah absen di youth. Waduh, ada acara apapun selalu ikut. Kak Feli bilang besok kita siap Kak Feli. Setelah dia diberkati, tanda kutip. Dia hilang dari Tuhan. Udah gak muncul lagi di youth. Udah gak pernah muncul lagi di komsel. Kenapa? Setiap hari tuh Tuhan ketuk hati kita. Percaya gak teman-teman? Karena dia sayang sama kita. Saya punya anak ya. Kalau anak saya nakal, saya marahin dong. Kenapa? Saya mau jadi anak baik. Nih anak saya mau jadi didik jadi anak yang baik. Ya, tapi kalau anaknya tetangga, biarin aja tetangga yang ngurus. Saya gak ngurusin. Tapi karena anak saya didik. Kita anak-anaknya Tuhan guys. Begitu kita melakukan yang gak baik, kita mulai melenceng, Tuhan tempeleng bahkan. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita gak binasa. Amin. Makanya Tuhan kadang izinkan badai ini datang dalam hidup kita. Untuk apa? Biar kita datang lagi sama Tuhan. Kadang waktu kita tuh lagi di atas, kita ngerasa kita gak butuh Tuhan. Gue punya koneksi. Gue punya duit. Gue punya aset. Gue bisa bayar untuk jalan keluar dari masalah-masalah yang gue hadapin. Tapi begitu Tuhan ambil semuanya dari kita, baru Tuhan tutup jalan di depan, kanan, kiri, belakang. Cuma ada jalan ke atas. Disitulah baru Tuhan aku serahkan semuanya sama Tuhan. Kata Tuhan kenapa gak dari kemarin bro? Ya gak? Terkadang memang Tuhan ketuk hati kita setiap hari. Ayatnya kan ada ya. Setiap hari tuh Tuhan tuh mengetuk pintu hati. Siapa yang membukakan pintu dia akan datang dan masuk bersama-sama dengan kita. Benar gak? Tapi kalau diketuk gak bisa. Tuhan gedor. Gedor gak bisa juga. Dilemparin nih. Masuk dapur kesengsaraan tadi tuh.
Benar gak? Supaya apa? Supaya balik sama Tuhan. Ayatnya dalam Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan apa? Upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Upah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati maksudnya apa sih? Orang yang merasa, gue gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Benar gak? Semua apa yang ada pada saya saat ini, bukan karena saya hebat, tapi semua pemberian Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Toh kalau Tuhan ambil nafas kita juga kita gak bisa apa-apa. Benar gak? So, teman-teman, kalau Tuhan izinin badai datang dalam hidup kita, buru-buru responin Tuhan. Supaya badainya gak lama. Ya, cuman kadang kan kita begitu ya. Kita ngerasa yang paling tahu. Ngerasa yang paling hebat. Kayak anak saya. Ya, anak saya nih, si Kairi ini. Umurnya 4 tahun ya. Anak saya tuh pinter main game. Ya, anak saya tuh pinter main game. Tapi yang lainnya juga pinter, puji Tuhan ya. Turunan mamanya kayaknya. Ya, dia pinter gitu loh. Dia suka main game gitu. Aku beliin Nintendo Switch gitu. Buat dia main, belajar sebentar udah bisa. Ada game baru. Papa ini gimana mainnya? Oh gini loh. Langsung direbut. Aku bisa. Oke. Kita biarin dong. Gak apa-apa dia belajar. Sampai badai datang ke gamenya. Dan dia stuck, gak bisa ngapa-ngapain. Waktu dia ketemu badai di gamenya, dia baru inget sama bapaknya. Oh papa kan paling jago. Gitu dia, bener tanya istri saya kalau gak percaya. Kan papa paling jago. Wih jago nih anak nih. Jago menangin hati orang tuanya. Begitu badai datang dalam kehidupan gamenya dia ingat punya bapak yang bisa tolongin dia. Bukankah kita juga gitu teman-teman? Ketika kita merasa semuanya kayak lurus kayak jalan tol gitu. Hidup tuh baik-baik aja gitu. Duit banyak, wah kerjaan bagus gitu kan. Kerasa kita gak butuh Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan badai datang dalam kehidupanmu, Tuhan mau kita balik sama Tuhan. Amin teman-teman. Ya, next yang terakhir. Apa yang kita lakukan di dalam badai? Hidup dalam komunitas. Yes. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Ini cara hidup jemaat yang mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah. Ini lagi ngapain? Lagi ngapain? Ya, belum paham ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ya, ada makanan. Ditata di meja, dipotong-potong. Ditaruh di piring. Ya, terus di rumah masing-masing secara bergilir. Ya nggak, gantian nih di rumah A, di rumah B, di rumah C. Makan sama-sama dengan gembira. Oh ada makanan, yuk bareng-bareng kita makan. Happy, bener gak? Dengan tulus hati, wah rumah gua bukan buat gua doang. Ayo datang yuk ke rumah gua, kita makan-makan, kita happy-happy. Sambil memuji Tuhan. Itu ngapain? Hah? Ngapain kak? Komsel guys. Komsel. Dan mereka semua disukai orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, benar gak teman-teman? Ini tuh komsel. Hidup dalam komunitas. Kita tidak dirancang untuk hidup sendirian. Benar gak? Makanya waktu Tuhan ciptain Adam, gak lama Tuhan ciptain Hawa. Padahal kan banyak yang lain. Ada monyet, ada singa, jerapah. Cuman ada juga harimau. Ya gak? Cuman kenapa Tuhan tetap ciptain Hawa? Karena Tuhan tahu Adam tuh gak bisa hidup sendiri. Dia butuh penolong. Benar gak? Kita gak dirancang untuk hidup sendirian. Kita dirancang untuk hidup dalam komunitas. Waktu Tuhan turun ke dunia, sebelum dia menyelamatkan kita semua. Waktu dia pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi ini. Dia melakukannya sendirian atau dengan komunitas? Dengan komunitas. Yaitu para murid. Benar gak? Ke-12 rasulnya. Kemanapun Yesus pergi, para rasulnya ngikut. Di situ Tuhan mengajar para muridnya tentang kerajaan Allah, tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan dia
mereka bisa sama-sama menanggung bebannya, saling mendoakan, saling menolong. Inilah yang Tuhan mau. Bahkan dikatakan di ayatnya di Galatia 6 ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir teman-teman. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tanda seru ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bacanya tuh gitu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ada tanda serunya gak? Artinya apa kalau tanda seru? Perintah. Ini harus dilakukan. Kalau teman-teman pasti pernah beli sate dong. Pernah dong? Pernah ngeliat tukang sate ngipasin sate dong? Pasti kan ada arangnya. Iya kan? Masa bakar gak pakai arang? Gimana mateng? Pasti pakai arang. Arang itu kadang waktu dia mau dipakai, dia kumpulin sebagian di satu tempat untuk bakar sate. Betul? Akar itu, arangnya yang masih nyala tuh, dikumpulin tuh bareng-bareng. Tapi ada arang yang dipisahin ke pinggir. Bener gak? Yang terjadi dengan arang yang dikumpulin bareng-bareng, apa? Baranya gimana? Hidup, menyala terus. Bener gak? Gak mati-mati tuh. Ya, selama dikipasin gak mati-mati. Tapi apa yang terjadi dengan bara yang disingkirkan ke samping? Mati. Kita tuh gitu teman-teman. Habis ikut KKR, wih menyala, membara nih sama Tuhan. Gitu kan? Tapi gak pernah masuk dalam komunitas. Hidupnya seorang diri, gak pernah punya mentor. Gak pernah dimentor. Ya, lama-kelamaan. Gak usah bilang lama-kelamaan deh. Dalam hitungan hari bisa redup. Benar gak? Kita gak dirancang untuk hidup seorang diri. Tuhan mau kita hidup dalam komunitas. Ya, tepuk kanan kirinya udah ikut komsel belum lo? Daftar sekarang kalau belum. Ya. Ya ini perenungan kita bersama. Badai hidup bisa datang kapan aja teman-teman. Ya, tetapi gak masalah kalau badai itu datang. Selama apa? Selama kita ada bersama dengan Tuhan. Di perahu kita. Pasti aman. Pasti kita bisa bilang all is well. Ya amin. Sama-sama yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Roh Kudus yang baik. Terima kasih udah ngajarin kami sore hari ini. Kalau badai bisa datang dalam hidup kami, Tuhan punya rencana. Ajar kami untuk introspeksi diri. Kalau masalah datang, apakah memang ini akibat dosa kami? Ataukah memang ini ujian yang Tuhan izinkan datang untuk memurnikan hati kami, untuk mempersiapkan kami untuk promosi yang Tuhan siapkan. Dan kami mau Tuhan kembali kepada Tuhan. Kami mendekatkan diri kami lagi sama Tuhan. Karena kami gak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami seringkali sombong, seringkali kami berpikir kami bisa dengan diri kami sendiri. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan panggil kami. Tuhan izinkan badai datang supaya kami sadar kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, dan juga supaya kami juga belajar hidup dalam komunitas. Kami gak dirancang untuk hidup seorang diri Tuhan. Makanya Tuhan, waktu Tuhan melayani, Tuhan bersama para murid. Biar kami Tuhan punya hati yang tulus dan mau berbagi di dalam komsel. Bersama teman-teman kami, di sana kami belajar melayani. Di sana kami belajar mengenal pribadi Tuhan. Di sana kami bertolong-tolongan menanggung beban kami. Karena dengan itulah kami memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Bapak buat firman yang Kau taburkan malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara ya Roh Kudus. Tanamkan firman ini di dalam hati dan pikiran kami semua. Biar kami gak cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Biar hidup kami Tuhan berbuah dan buahnya gak cuma dinikmati kami sendiri. Tapi banyak orang bisa nikmati buah itu. Biar hidup kami sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Thank you guys. Bless. Pastinya teman-teman diberkati dari awal sampai akhir, apalagi di firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga semakin hari semakin serupa dengan Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Impact Youth yang ada, jangan lupa terus saksikan secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia.
Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, apalagi yang dekat-dekat Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain, diundang untuk bersama-sama beribadah secara onsite. Impact Youth Onsite ada di setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi teman-teman hadir bersama-sama, kita bertumbuh di dalam Tuhan, seru-seruan bareng di sana, ketemu tatap muka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya ibadah mingguan saja, teman-teman yang bertumbuh di tengah-tengah minggu, di hari yang ada di Senin sampai Sabtu, ada komsel, komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bertumbuh di dalam Tuhan, punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Hubungi nomor ini, scan QR code yang ada, nanti diarahkan masuk ke grup WhatsApp, bisa Zoom online bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa punya saudara-saudara di Jakarta, di luar lain, di daerah ada, se-Indonesia ada di sana. Dibagi berdasarkan segmen, ada yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang pro sama pro. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, ayo hubungi langsung dan berkomunitas bersama dengan kami. Kalau yang ada di Jakarta sekitarnya ada secara onsite, hubungi nomor yang tertera, admin yang ada. 2 minggu sekali di hari Sabtu, jam 3, jam 4 sore di sana. Kita bisa berkomunitas di sana. Dan selang-seling juga ada sports day-nya. Jadi teman-teman yang mau sambil olahraga, berkomunitas lewat olahraga, juga bisa ikut sama Impact itu yang ada. Tinggal hubungi admin. Oke, itu aja, nanti hubungi. Dan teman-teman juga untuk kalian yang punya persekutuan doa, komunitas sel, baik di sekolah, kampus, yang mau dilayani sama Impact Youth, hubungi admin yang ada, nomor yang tersedia, nanti kami siap melayani teman-teman semua. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungin, biar kami bisa datang ke tempat kalian dan melayani bersama. Tapi kalau bisa khusus yang di Jakarta dulu ya, Jakarta sekitarnya, jadi bisa datang dengan tepat waktu bersama-sama dengan kalian. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport setiap pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, tinggal beli kaos-kaos keren ini, ada sweater yang ada banyak merchandise lainnya. Untuk kalian beli di sana, karena setiap pembelian kalian itu bermanfaat bagi makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan lama-lama untuk beli, karena you buy means you don't need. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code
atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu, tanggal 15 hingga 25 September 2024, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Akropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.